Mie sudah siap, silakan dicoba. Coba rasain deh. Ada apa? Gak enak. Kalau suka makan, kalau gak suka pergi aja. Ada duit bayar, gak ada ya udah. Jangan banyak komentar yang gak enak didengar. Lihat nih, bisnis gak bisa dijalanin kayak gini. Gue cuma ngomongin yang gak enak didengar. Langsung gak suka. Cuma mau denger yang enak-enak. Yang enak atau yang gak enak gue dengerin. Cuma gak suka denger yang sinis. Ini gue ngomongin yang baik. Cuma jualan mie gak bisa dapat banyak duit. Jualan minuman sama lauk lebih untung. Gak usah bilang, gue juga tahu. Gue bisa apa kalau gue gak bisa masak? Gue bisa. Lu bisa, tapi buat apa? Bisa masak buat keluarga gue. Kenapa gue gak bisa? Coba deh tunjukin ke gue. Oke. Sudah coba rasain. Enak. Kalau masih ada bahan, gue bisa masak 10-8 lagi. Gak usah kebanyakan, malah mubazir. Lu dari kota. Lihat warung mie lu baru buka. Pengen cari kerja. Tahu gak lu butuh orang? Warung mie gue baru buka. Pasti butuh orang. Gak banyak yang makan. Mungkin lu bisa coba gue dulu. Gaji gampang. Baguslah. Kalau kerja bagus bisa stay. Kalau gak bagus ya pergi. Oke bos. Oke, dua abang datang, duduk sini. Minumannya datang. Lauknya cepat. Oke, sebentar lagi. Lindsay, cepat. Hari ini banyak tamu, jangan bikin lama. Oke. Cepat kerjain. Baik. Bos, kalau begitu saya pulang dulu. Pulang saja, sudah malam. Bagaimana kalau bawa lentera? Tidak usah, saya tidak takut jalan gelap. Sayur untuk ibu dan anak besok sudah saya goreng. Nanti kamu tinggal panaskan saja. Tidak perlu, saya bisa makan apa saja. Hidup masih panjang, tidak bisa asal-asalan. Hati-hati. Tutup pintunya. Sudah tahu. Mau ngapain lagi? Saya mau siapkan bahan untuk besok. Tidak perlu. Hari ini sudah capek, istirahatlah lebih awal. Bos, saya ada sesuatu ingin bicara dengan Anda. Apa itu? Bos, lihatlah warung mie kita sekarang. Bisnisnya sangat ramai. Tapi saya merasa hanya jual mie dan masakan. Untungnya kecil, tidak dapat banyak uang. Jadi saya pikir, bisakah kita buka tempat pembuatan arak? Dan jual arak itu, sehingga dapat lebih banyak uang. Untungnya juga besar. Itu ide bagus. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak mengerti teknik pembuatan arak. Saya mengerti teknik pembuatan arak. Kamu bisa membuat arak. Sekarang kita hanya butuh 2 ruangan. Rumah kita pasti tidak cukup besar. Kalau sewa rumah di mana bisa dapat? Bos, rumah keluarga Liang di belakang. Dulu adalah tempat pembuatan arak. Tapi kemudian dihancurkan oleh perampok dan mereka kembali ke Shandong. Sekarang hanya ada Pak Liang yang menjaga rumah itu. Lagi pula rumah itu juga menganggur.
Kita sewa 2 ruangan, dengan harga murah sudah cukup. Sewa 2 ruangan. Oh ya, bagaimana dengan keluarga mereka? Alat pembuatan araknya masih ada. Sudah dihancurkan oleh perampok. Kalau begitu selesai. Berapa biaya untuk membeli alat pembuatan arak dengan kondisi keuangan kita? Lupakan saja. Pak Bos, kita ini usaha kecil-kecilan. Pasti nggak mampu beli. Tapi tenang aja, alat-alat itu bisa saya bikin. Alat buat bikin minuman keras juga bisa kamu bikin. Wah, bagus tuh. Sewa 2 kamar, kamu juga ngerti teknologinya. Bisa bikin alat-alat buat bikin minuman keras. Ya udah, langsung aja buka tempat pembakaran. Sekarang kita tinggal cari 1 karyawan. Pak Bos, 1 karyawan nggak cukup. Depan buat warung nih butuh 1. Belakang buat tempat pembakaran minimal 2. Total 3. 3 orang. Gimana kalau Pak Bos pikir-pikir lagi? Oke, saya pikir-pikir dulu. Udah malam, cepat pulang dan istirahat. Oke, saya pulang dulu. Ayo mama gendong. Jangan nangis, mama harus kerja. Main ini, ayo. Anak baik. Oke deh. Pak Bos, lihat ini gambar yang saya buat. Pak Bos duduk. Sudah selesai. Di sini taruh lagu ini distilasi. Tempat pembakaran di sini. Langkah selanjutnya gimana? Kita cari pandai besi buat bikin ini. Panci dan lain-lain kita beli sendiri. Oke, kamu yang urus. Saya percaya sama kamu. Saya siapin uangnya aja. Oke. Udah, nyalakan api, ayo kerja. Oke, minum dulu. Terima kasih. Manis. Saya kasih madu. Terima kasih Pak Bos. Paman mau pergi kemana? Ini mau ke utara, ke Lau Jinggo. Lau Jinggo. Paman, kakak saya juga di Lau Jinggo. Wah, kebetulan banget. Iya paman, kalau ke Lau Jinggo. Bisa tolong sampaikan pesan ke kakak saya. Oke. Kakak saya namanya Guan Liang. Di sana tanya aja pasti pada tahu. Katanya adik perempuannya sudah menetap di Fuchatien. Dia buka warung mie kecil, hidupnya sama anaknya baik-baik aja. Jangan biarkan dia khawatir tentang aku. Pasti sering makan mie di tempatmu. Hal kecil ini nggak masalah. Bagus banget, terima kasih Om. Sama-sama. Aku buatkan mie untukmu. Sibuk ya. Tuanku. Angkatan pertama ini harus dicoba oleh tuanku. Gimana? Enak, minum arak buatan sendiri pasti enak. Sekali lagi. Coba kasih dia cicip. Ayo. Ayo nak.
Minum lihat belum merasa apa-apa. Anak ini besar nanti pasti pecandu arak. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Ikat yang kuat. Sudah cukup, tuanku. Sudah cukup, ayo cepat pergi. Kalau Laris datang lagi ke tempatku. Oke, tuanku. Kakak-kakak. Kasih araknya. Kakak, kapan tempat arak ini buka? Enggak tahu, baru buka belum lama. Tuanku ini kerja apa? Buka warung mie sandong, tuannya perempuan lagi. Perempuan. Araknya gimana, lumayan lah. Siapa pembuat araknya? Pembuat arak Lin. Murid utama dari pembuat arak Wang. Di Jalan Timur ada tempat arak baru buka, tahu nggak? Nggak tahu. Kamu sehari-hari ngapain aja? Hal besar kayak gini nggak tahu. Nggak dengar dia buka usaha. Iya, diam-diam udah jual arak. Gimana araknya, laris ya? Araknya aku cium lumayan. Maksudku ini Fuchatien. Kan cuma tempat kecil. Kita sama yang lain saling bersaing. Arak jadi susah laku. Tiba-tiba muncul saingan baru. Kakak ipar, tempat arak kita besar banget. Kenapa kamu takut sama tungku kecil dia itu? Bukan masalah besar kecilnya. Kok kamu masih nggak ngerti sih? Rumahnya ada di sebelah barat kita. Pas masuk kota lewat depan rumahnya. Ini ngehalangi jalan bisnis kita. Minuman kerasnya dijual lebih murah. Apalagi ada murid utama Wang Dajiusi yang dukung dia. Kayaknya tungku ini bakal sukses nih. Kalau dia sukses sih nggak masalah. Kalau bisa ngalahin beberapa toko lain. Kita bisa nonton aja sambil ketawa-ketawa. Tapi sekarang dia ngehalangi sumber uang kita. Nah, ini baru masalah besar. Abang ipar maksudnya gimana? Atau aku bawa beberapa orang buat bubarin rumahnya? Aku mau biarin rumahnya hancur sendiri. Kuosier. Bos. Kuosier ini kenapa sih pagi-pagi begini? Kenapa nggak ada truk pengangkut minuman yang datang? Iya, biasanya sekarang udah rame. Aku cek dulu. Abang Zhang. Abang Zhang mau ngambil minuman ya? Kok baru datang sekarang? Ayo masuk. Aku bukan mau ke tempatmu. Abang Zhang. Nggak ke tempatku. Dulu kan kamu pernah ngambil minuman di tempatku. Kamu nggak tahu, bos, kami nggak berani. Nggak berani kenapa? Minuman kami nggak enak ya? Nggak usah dibahas lagi. Kami pedagang cari aman aja. Aman. Lindsay. Bos. Lihat nih, bisnis tungku akhir-akhir ini nggak bagus. Restoran juga sepi pengunjung.
Aku mau hitung gajimu. Nggak sanggup lagi bertahan. Bos, ini kenapa? Kita coba lagi aja. Coba lagi buat apa? Kamu belum sadar ya? Bukan minuman kita yang nggak enak. Ada orang yang ngejegal kita. Coba pikir lagi. Kita ngehalangi bisnis orang lain. Orangnya pasti tidak senang. Wah, kita juga nggak tahu ada aturan kayak gini. Mending kita selesaikan aja. Yang penting arak kita. Hasilnya lebih bagus dari yang lain. Siapapun yang ngejek kita nggak takut. Siar maju. Lindsay, udah deh minum air dulu. Bos, arak kali ini, saya kasih bahan baru. Gimana hasilnya? Ayo lihat, saya juga nggak sabar. Kamu kan masih ada utang. Udah deh, ayo minum teh. Apinya dibesarin dikit. Guan keluar arak baru. Murah enak. Yang nggak percaya coba aja. Kakak Zhao. Ayo. Cepet, arak baru kita udah keluar. Coba dulu. Ayo coba dulu. Gimana? Bagus. Harga murah lagi kali ini, ambil banyak ya. Bukan nggak mau, takut aja. Apa sih yang ditakutin? Kita kan ada keluarga. Kalau ada apa-apa, saya nggak bisa tanggung jawab. Kakak Zhao, ambil dikit aja. Adik, kasianin saya deh. Ambil dikit aja, nggak bisa ya? Guan keluar arak baru. Murah enak. Kuosier, Bos, masih nggak ada yang mau ambil arak ya? belum. Kakak mau ambil arak. Iya, Ke rumah kita ambil arak. Araknya enak, murah. siapa yang berani ambil arak kamu? Araknya sama aja. Ambil yang mana juga sama, ngapain ribet. Pelan-pelan. Kalian cepat. Cepat kakak ipar. Cewek Guan itu ngapain ke rumah kita, lihat. Lihat aku. Apakah itu Tuan Guan? Anda adalah Tuan Ju. Ya, itu aku. Bisnis ini benar-benar bagus. Ada antrian panjang di depan pintu membeli arakmu. Selamat. Aku sudah membuat beberapa hidangan kecil. Bisakah aku datang ke rumahmu? Minum sebotol arakmu yang enak. Kita bisa ngobrol santai. Aku ingin meminta saranmu. Baiklah. Anak buah datang. Ambil sebotol arak bagus dan bawa ke kamarku. Baik, silakan. Baik. Serahkan saja padaku. Tuan Ju. Aku Guaning baru saja tiba di sini belum lama. Belum sempat mengunjungimu. Gelas arak ini aku minum duluan sebagai tanda hormat. Sebagai permintaan maafku.
Hebat sekali minumnya. Tuan Ju, aku hormat padamu. Baik. Mari makan sedikit. Bagaimana araknya? Arak dari Tengku Pembakaran Kilyarga Zukami. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Satu kata harum. Harumnya bisa menyebar sejauh 10 li melawan angin. Sungguh harum. Tentu saja tidak salah. Bukan begitu. Aku jadi bingung. Arak dari tungku pembakaran keluarga Guan dipuji harum oleh Tuan Ju. Tapi kenapa tidak laku? Bukan. Apa katamu? Arak keluargaku. Apa yang terjadi? Mari. Tuan Ju, lihatlah. Orang yang tidak tahu diri pergi. Apa maksudmu? Hari ini aku datang untuk meminta saranmu. Arak kecil keluargaku murah dan enak. Tapi tidak laku. Tapi tungku pembakaran keluargamu ramai pengunjung. Aku tidak mengerti. Selain itu aku datang hari ini hanya untuk meminta satu kata. Kata apa? Damai. Maksudmu aku membuatmu tidak tenang. Bagaimana menurutmu? Aku Guaning dari Shandong datang ke sini untuk mencari kehidupan. Tidak mudah, sepanjang perjalanan aku menghadapi banyak kesulitan. Hampir tidak bisa bertahan. Tapi setiap kali aku menghadapi kesulitan, Aku selalu bertemu orang baik yang membantu. Ini adalah kebaikan, aku akan membalas budi. Sekarang kita berdua berbisnis di jalan yang sama. Kamu juga pemilik toko tidak membantu aku. Itu hal yang wajar. Aku mengerti bahwa sesama pebisnis adalah musuh. Tapi menipu dan menyakiti orang itu tidak benar. Kenapa? Menghina aku. Aku tidak berani. Aku bilang hari ini aku datang hanya untuk meminta satu kata. Damai. Pemilik toko. Pemilik toko keluar, katanya pergi ke rumah Jukun. Ju, pemilik toko, untuk kata ini. Aku hormatimu dengan segelas. Ju, pemilik toko. Hari ini jika kamu bisa memberi kami keluarga Guan kesempatan untuk hidup. Kamu adalah orang baik bagi Guaning. Kedepannya aku pasti akan membalas. Bagaimana jika aku tidak memberi? Tidakkah kamu merasa Kamu sedang menindas janda dan anak yatim ini? Aku seorang wanita. Hari ini di depan Ju, pemilik toko, aku ingin bicara. Menjadi orang harus punya prinsip dan tahu membalas budi. Harus memimpin dengan kebajikan. Jujur saja, ketika aku Guaning baru datang ke Dongbei, waktu itu cuaca sangat dingin. Akhirnya ada tempat untuk bertahan. Aku membuka lahan dan menanam, memiliki tanah sendiri dan menanam makanan sendiri. Tapi saat panen tiba, para bandit lokal datang berkelompok untuk merampas makananku. Makanan itu adalah nyawaku, bisakah aku memberikannya? Aku tidak akan memberikan. Para bandit ini membawaku ke gunung. Mereka memaksaku minum bersama mereka dan aku pun minum. Aku berhasil membuat semua bandit itu mabuk. Ketika hendak turun gunung, aku memasak untuk para bandit ini sebuah panci besar nasi hangat dan 2 panci besar sayuran hangat. Setelah aku turun gunung, para bandit ini sadar dari mabuknya.
dan melihat panci besar makanan yang aku buat. Mereka menganggapku Guan Ying sebagai orang yang baik dan terhormat. Sejak saat itu aku dan para bandit ini menjadi teman. Mengapa kau bilang aku bandit? Bandit merampas makananku. Hari ini kau merampas arakku. Bukankah kau bandit? Maka hari ini aku akan menjadi bandit. Bukankah kau datang untuk meminta kata damai? Bukankah kau sudah membuat semua bandit mabuk? Aku tidak percaya. Kau seorang wanita bisa membuat bandit mabuk. Hari ini kita juga akan adu minum. Jika kau bisa membuatku mabuk, aku akan memberimu kata damai ini. Tapi jika aku yang membuatmu mabuk, tempat pembuatan arakmu harus tutup. Dan kau harus meninggalkan Fu Jiadian. Baik. Hari ini, siapa yang pertama jatuh dari bangku ini? Dialah yang kalah. Jika aku bisa membuatmu mabuk, kau harus segera meninggalkan Fu Jiadian dan menutup tempat pembuatan arakmu. Jika kau bisa membuatku mabuk, aku akan memberimu kata damai ini. Sepakat. Ambil araknya Tuan Guan, silakan. Tuangkan. Mengapa kau datang? Minum terus minum. Aku minum terlalu cepat, bisakah kita berhenti? Tidak boleh. Apakah meminta kata damai darimu begitu sulit? Jika kau tidak mau minum, segera pergi dari Fu Jiadian. Minum. Kau lihat aku sudah mabuk ya? Mengapa kau menuangkan begitu sedikit? Penuh, jangan bilang kita mengintimidasi wanita. Pelan-pelan. Jangan buat aku. Habiskan. Kering-kering. Kakak ipar. Kakak ipar, kakak ipar. Minum atau damai? Nenek-nenek. Damai atau minum? Damai, 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 nenek. Kakak ipar. Damai, tidak minum damai. Kita tidak minum, kamu baik-baik saja kan? Kakak ipar tidak minum. Pergi bersama. Menyerah atau tidak? Menyerah, menyerah, nenek kecil, menyerah, menyerah. Pergi, Tuan. Aku kasih tahu ya. Apa yang ibu katakan aku ingat semua. Anak keluarga Guan. Berdiri tegak, jangan jatuh. Jatuh pun harus bikin lubang di tanah. Tuan, bangunlah. Sebenarnya kebaikanmu padaku aku mengerti. Aku mengerti. Tapi aku tidak bisa. Aku kasih tahu itu aku. Suamiku namanya Han Lauda.
Dia sudah meninggal. Aku akan berkabung untuknya selama 3 tahun. Kamu mengerti kan? Katanya dia meninggal, aku tidak percaya. Aku akan menunggu. Aku punya anak, aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa biarkan Han Lauda putus keturunan. Itu anakku. Aku akan menunggunya di Fujiadian. Kenapa kamu minum banyak dengannya? Kamu juga harus memikirkan anak. Lihatlah gambar ini, Tuan. Menunjukkan alur emas di pegunungan Xing'an dan bibit yang subur. Ini gambar alur emas yang kamu katakan. Benar, sekarang aku persembahkan untuk Tuan. Gambar ini terasa berdarah. Bisa dibayangkan banyak nyawa yang hilang. Gambar ini digambar dengan sangat detail. Tidak mungkin dibuat tanpa berjalan di gunung selama 10-8 tahun. Tidak mungkin bisa digambar. Kita akan menambang emas sesuai gambar ini. Seperti ini. Perbendaharaan negara Qing tidak perlu khawatir lagi. Lindsay, Kamu baik-baik saja kan? aku baik-baik aja, kenapa? Baiklah kalau begitu. Ada orang yang berbuat jahat diam-diam. Aku khawatir ada apa-apa denganmu, jadi aku buru-buru pulang. Kamu terluka. Gak apa-apa. Cepetan masuk ke dalam. Lindsay, kali ini aku udah ngebet nih. Toko tembikar ini kita tutup aja. Gak usah dilanjutin. Udah susah payah banget. Gimana bisa bilang gak dilanjutin aja? Aku tahu. Seperti kamu yang bisa buka restoran sekaligus bisa bikin arak itu langka banget. Tapi sekarang aku ketemu sama Jukun. Ketemu orang kayak Jukun itu sial banget. Aku gak mungkin ngerugiin kamu. Kamu bilang demi toko tembikar. Kalau kamu ada apa-apa, aku gak bakal bisa tenang seumur hidup. Gak usah dilanjutin. Kamu kan bukan orang yang gampang nyerah. Tapi aku gak bisa cuma ngeliatin kamu. Ngorbanin nyawa buat aku. Hari ini dia berani lempar kamu pakai senjata. Besok dia bakal berani bunuh kamu, dia bisa lakuin itu. Sudahlah, gak usah dilanjutin. Ya udah. Apa semua mata bisa keluar headshot? Enggak. Gak ada pasir emas, semuanya batu. Apa digali sesuai peta? Aku yang ngawasin, pasti gak ada kesalahan. Panggil Guan Liang. Pak. Peta itu gimana sih, ada apa, Pak? Menurut peta kamu gak ada emasnya. Gak mungkin, apa peta itu palsu? Gak mungkin, Pak, memang benar-benar asli. Guangzong, menurut kamu gimana ini? Walaupun aku belajar geologi di luar negeri. Tapi aku gak terlalu paham geologi sini. Gimana kalau begini? Aku ke lokasi dulu buat observasi juga bagus. Di sini kondisi gunung, air, sama semua pepohonan. Semua itu yang disebut orang penambang sebagai gajah kurus. Di sini gak mungkin ada emas.
Di peta ini gak ada tanda apa-apa. Tapi malah gajah gemuk. Lihatlah gunung di kedua sisi lembah ini, satu sisi terlihat gagah. Status sesi seperti Gunung TAPI bukan Gunung seperti Bukit TAPI bukan Bukit. Berbentuk seperti roti kukus yang melingkar ke dalam. Tempat ini pasti mengandung tambang yang bagus. Yao Cheng, ambil bor dan buat lubang es di sini. Oke, bor sudah siap. Cepat lihat. Lihatlah airnya yang jernih. Dasar airnya seperti Merah Muda TAPI bukan Merah Muda. Seperti kuning muda tapi bukan kuning muda. Di sini ada banyak emas. Dan di tepi sungai ini, tumbuh pohon air dan pohon willow. Disinilah tempat yang menyimpan pasir emas. Tapi menurut tanda di peta ini, di sini tidak mungkin ada emas, Tuan. Apakah peta ini palsu? Tuan, menurut tanda di peta ini, tidak mungkin ada emas. Menurut Anda, apakah Guan Liang ini orang yang bisa dipercaya? Menurut saya dia tidak bisa dipercaya. Orang ini terlalu berani. Dia berani menipu and dengan pita tambang emas palsu. Panggil Guan Liang ke sini. Tuan, apa sebenarnya yang terjadi dengan peta tambang emas itu? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Mengapa Mona Yutu memberikan peta itu kepada Anda? Tuan mungkin tidak tahu mereka adalah orang Manchu. Leluhur mereka melanggar perintah istana dan melarikan diri ke sini. Kemudian menyamar sebagai eluntun. Mereka tidak berani keluar dari pegunungan yang dalam. Anda harus pergi menemuinya dan mencari tahu kebenarannya. Baik. Anakku, apa yang saya katakan benar. Saya sudah bilang memberikan peta tambang emas kepadamu. Juga akan membawa kesulitan bagimu. Mungkin ada masalah dengan petanya, mengapa tidak bisa menemukan emasnya. Apa yang dikatakan paman saya sebelum meninggal? Dia tidak meninggalkan sepatah kata pun setelah dia diserang. Dia tahu dia tidak akan bertahan lama dan memberikan peta ini kepada saya. Pada saat itu dia sudah tidak bisa bicara apa-apa. Hanya membuat sebuah isyarat-isyarat apa. Menjulurkan 3 jari. Ujung jari menghadap ke bawah. 3 jari dengan ujung jari menghadap ke bawah. Apa maksudnya selama ini? Saya tidak pernah mengerti apa maksudnya. Aku masih ingin pergi ke lokasi untuk melihat lagi. Minta Alima menemani kamu saja. Dia sangat familiar dengan daerah itu, oke? Ini tidak terlihat seperti tempat yang ada emas pasir. Ayo pergi ke sana lihat. Ini baru tempat yang ada emas pasir. Berapa jauh titik sebelumnya dari sini? Kurang lebih 3 li. Ayo pergi ke titik penanda berikutnya. Bayar hatang, bayar hatang, bayar hatang. Pasti bayar. Bayar hatang, bayar hatang, bayar hatang. Pasti bayar. Abang, mari kita bicara baik-baik ya. Ini tertulis jelas di atas kertas. Ya, aku akui tulisan itu aku yang buat. Kalau begitu bayar hatang ya bayar hatang. Tunggu biar aku jelaskan. Sekarang aku sedang kesulitan uang, tidak bisa bayar kalian. Benar, aku jujur. Siapapun bisa bilang begitu, nanti kamu kabur kami cari di mana. Jangan banyak bicara, bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Dengar dulu paman-paman. Itu aku dan anak. Susah payah menetap di sini.
Buka kedai minuman dan warung mie. Bisakah aku pergi begitu saja? Tidak bisa, kamu harus cari cara bayar hutang. Aku pasti bayar kalau ada uang. Bayar hutang, cari cara. Dengar dulu. Aku tahu aku salah tidak bayar hutang. Bagaimana kalau begini? Di kedai itu masih ada arak di tong. Kalian ambil saja, ambil. Tuan. Ambil. Bicara baik-baik saja. Letakkan. Tuan. Makan semangkuk mie, semua masalah selesai. Kok tidak enak? Aku ganti kuahnya lagi. Bukan. Aku cuma ingin. Sejak kecil di Shandong, setiap makan ibuku yang masak. Ibu masak lalu panggil aku. Yingzi. Jangan main, cepat pulang makan. Makan selagi hangat, kalau dingin perut bisa sakit. Sejak ibu pergi, tahun-tahun ini di Guangdong, belum ada yang masak buat aku dan menyajikannya di depan aku. Kamu makan pelan-pelan, aku pulang dulu. Tunggu bentar lagi. Gak usah. Kita gak bisa gitu aja selesai. Aku cari uang terus, lanjut bikin arak. Kali ini dengerin aku gak bakal biarin kamu jatuh. Kalau gak, aku bukan Lin pembuat arak. Gak boleh. Kamu gak perlu kayak gini. Niatnya aku terima. Gak ada apa-apanya.
Cuma sedih aja nangis bentar. Tahun-tahun ini aku merantau ke Guangdong. Semua udah aku alamin. Hari-hari susah juga udah aku lewatin. Aku juga bilang gak mau bikin kamu susah. Apalagi sampai bikin kamu kehilangan nyawa. Aku beneran gak apa-apa, cepetan pergi. Cepetan pergi biar aku bisa makan mie. Aku gak percaya sama yang aneh-aneh ini. Bikin satu panci lagi udah diputusin. Pak, saya udah ngerti. Peta tambang emasnya, gak ada masalah, cuma kesalahan manusia. Kesalahan manusia, ya cepet ceritain. Pak, lihat ini distribusi tambang emasnya. Dari pegunungan barat Sungai Argun, lewat Sungai Kikian, sampai hilir Sungai Amur. Titik yang ditandain di peta ini, sebenarnya gak ada tambang emasnya. Tapi turun sekitar 3 li, baru ada tambang emasnya. Ini juga ngejelasin rahasia 3 jari yang ditunjukin paman sebelum meninggal. 3 jari nunjuk ke bawah. Ini kecerdasan si pembuat peta. Ya udah, ikutin yang kamu bilang. Ya. Paman, aku lagi nyari kamu. Ada apa? Beberapa pedagang kulit dari Fujiadian lagi nyari kamu. Bilang suruh aku kasih tahu kalau adik kamu udah menetap di Fujiadian. Ini alamatnya, suruh kamu nyari dia. Kok dia ke Fujiadian lagi? Gak tahu deh. Jalan. Kepala meledak. Kepala meledak, kepala meledak, kepala meledak. Ini tuak tuan rumah minum dulu. Berdiri. Tuak enak. Benar-benar tuak enak. Paman Lin Zili Kuosi RQR. Dengan kalian di sini, ada tuak enak seperti ini. Sungguh sayang kalau aku tidak membuka tempat pembuatan tuak. Aku sudah memutuskan. Untuk bertahan di jalan ini, aku akan membuka tempat pembuatan tuak. Dari sekarang siapapun yang mencoba menjatuhkanku, aku tidak takut lagi. Aku Guaning tidak akan menjadi pengecut. Bagus. Minum habis. Minum habis. Tuak baru Guan gratis dicicipi. Gratis, lihat. Ibu tiri sudah memilih hari pertunangan. Aku ingin mengirim surat ke adikku dan suaminya, juga Guan Sui, agar mereka bisa ikut meramaikan. Aku yang tertua di keluarga, kalau tidak memberitahu mereka akan marah. Kalau begitu cepat tulis suratnya. Aku akan menyuruh kurir segera mengirim suratnya. Baik, aku punya alamat adikku. Tapi Guan Sui juga tidak tahu kemana perginya. Cari cara lain saja. Gratis dicicipi, ayo saudara coba cicipi. Gratis minum, jangan minum terlalu banyak. Ayo, ini 1 mangkuk lagi. Aku mau 100 keranjang. Tuan, berapa banyak tuak yang Anda mau? Aku mau 100 keranjang. 100 keranjang Anda dari mana? Kantor pemerintah Hulan. Semua dengar, kantor pemerintah kita mau membeli tuak tempat pembuatan tuak keluarga Guan. 100 keranjang. Kantor pemerintah mau membeli 100 keranjang tuaku. 100 keranjang. Tuan, Anda mau banyak tuak, bisa habis minumnya. Banyak tentara yang datang dan pergi. Kuosi R, cepat-cepat bawa Tuan. Bawa kereta ke halaman belakang untuk mengisi tuak. Tuan, silakan.
Tidak menyangka, gadis kecil ini melakukan ini padaku. Sekarang orang yang datang ke rumah kita untuk minum sudah berkurang setengah. Mencari orang untuk menghancurkan rumahnya sudah terlambat. Sekarang bahkan orang dari kantor pemerintah Hulan pergi ke rumahnya untuk minum. Kamu berani menghancurkannya, itu seperti mengganggu sarang lebah. Dia pasti akan melaporkanmu ke kantor pemerintah. Cukup untuk membuatmu kesusahan. Apakah kita masih ingin melanjutkan bisnis pembuatan minuman ini? Lalu apakah kita hanya akan melihat saja? Cari kesempatan saja. 1 tahun tidak cukup, 2 tahun. Kamu lihat saja. Aku pasti akan mengurusnya. Ayo. Pakai ini juga. Sangat cantik-cantik kan? Anak perempuan akan menikah sebagai ibu. Pasti ingin memberikan hadiah berharga kepada anaknya. Terima kasih ibu angkat. Aku sudah bicara dengan ayah angkatmu tentang pertunanganmu. Ayah angkatmu sangat senang. Oh ya, aku sudah membuat daftar. Semua yang perlu disiapkan sudah ditulis di sana. Kamu lihat apakah ada yang ketinggalan. Awalnya aku ingin merayakannya dengan meriah. Mengadakan 10 atau 8 meja. Tapi ayah angkatmu bilang tidak perlu, cukup undang keluarga dan teman saja. Ayah angkat tidak ingin berlebihan. Ya, dia memang seperti itu. Seumur hidupnya begitu. Berbalik, lihat aku cantik. Ayo 1 mangkuk lagi. Baiklah. Merayakan 1 mangkuk lagi, habiskan. Minuman ini sangat harum. Tidak menyangka kamu menyimpan keahlianmu sampai sekarang. Aku hanya mencoba-coba sendiri. Kamu membuat bisnis pembuatan minuman kita bangkit kembali. Kamu lihat kantor pemerintah juga minum minuman kita. Bisnis pembuatan minuman kita, kamu telah memberikan kebanggaan besar. Kalau minuman kita tidak laku, maka tidak ada minuman lain yang bisa laku. 1 mangkuk lagi. Tuanku minum sedikit saja. Sudah lama tidak senang seperti ini, kamu juga 1 mangkuk lagi. Tidak perlu, 1 tidak mangkuk perlu. lagi, 1 mangkuk. Sudah terlalu banyak, tidak bisa minum lagi. Sungguh sudah terlalu banyak aku. Lindsay, aku berterima kasih padamu. Sudah larut malam, aku pulang dulu. Duduklah sebentar lagi. Tidak lebih baik aku pulang saja. Sibuk nih. Datang? Tulisan yang bagus. Sejak kecil aku belajar menulis dari ayah. Umur 5 tahun sudah bisa menulis aksara kecil. Umur 7 tahun sudah menyalin San Zijing. Pantas, tulisanmu bagus sekali. Suratnya sudah dikirim. Surat untuk Yingzi sudah aku kirim. Surat untuk kakak kedua belum. Gimana ya? Dia ini terlalu liar pikirannya. Waktu itu aku sudah menasihatinya tinggal di sini dan menambang emas bersamaku. Tapi dia tetap tidak mau. Mungkin dia sudah pergi ke Rusia lagi. Biarkan saja dulu. Oke. Kita berdua baik-baik saja, baiklah. Aku minta tolong sesuatu, kamu mau tidak? Katakan nikahkan Kak Ajia denganku. Tidak mungkin. Anak perempuanku adalah harta karunku. Dia yang tercantik di seluruh dunia.
Kamu pikir saja sia-sia. Yuan, kamu tidak adil. Bersulang. Wine yang enak. Pangeran Mahkota Rusia Nikolai Alexandrovich saat mengunjungi Jepang, terlibat konflik dengan polisi sudah di kota Otsu. Ini juga berarti antara Jepang dan Rusia akan ada perang besar cepat atau lambat. Dan saat ini kita, dibandingkan dengan kekuatan Rusia, adalah 1:9. Artinya, dana adalah masalah terbesar yang menghantui kekaisaran. Beban di pundakmu adalah sayap kekaisaran. Ya. Aku adalah anak abadi dari kelompok Tenyu Kyodan. Aku akan menopang kekaisaran Jepang kita. Semua yang kita miliki. Semua tanggung jawab ini. Lihatlah. Di seberang Amur, tambang emas ditemukan di Lao Jingou milik dinasti Qing. Tugasmu adalah memasuki Lao Jingou milik dinasti Qing dari Rusia. Minayaladiki sebaran Kadanger, emas di sana serta beberapa banyak rute pengangkutan emas. Dan detail setiap rutenya, termasuk pegunungan sungai dan jembatan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. QR. Bagaimana dengan Lindsay? Juragan Lin sang pembuat minuman belum datang. Kenapa belum datang? Saya juga tidak tahu. Juragan saya dengar. Lin sang pembuat minuman hampir mati kedinginan tadi malam. Mati kedinginan. Anda belum tahu dia sudah menjual rumahnya. Sekarang tidak punya tempat tinggal. Untuk apa dia jual rumah? Saya tidak tahu. Di mana dia? Di rumah tabib tradisional. Saya akan pergi melihat. Tabib itu. Saya ingin bertanya apakah Lin sang pembuat minuman ada di sini. Dia sudah pergi. Pergi ke rumah gurunya di ujung barat. Apa yang kamu lihat dari wanita itu? Sampai rumah dijual untuk membiayai bengkel minumannya. Dia susah, apa yang kamu cari darinya? Dia susah. Lindsay. Bangun, jangan bergerak. Berhasil, hore-hore. Hore-hore. Jangan bergerak. Keluar. Keluarkan permata, berikan berlian padanya. Di sini, di sini. Kosong. Iwan, kamu harus bertahan.
Yuan bertahan, aku akan membawamu pulang. Bertahan. Aku tidak bisa pulang. Pergilah ke Ignas, lihat Kajia. Aku tahu kamu menyukainya. Meskipun dia agak manja Yuan. Kuharap kalian berdua punya kisah indah. Dia akan menikahimu. Kamu tidak akan mati Yuan. Lepaskan sabuk emas itu. Ambil itu. Temui Kajia. Dia mengenal sabuk emas ini. Yuan, mana Yuan, jangan mati. Yuan, mana Yuan, jangan mati. Yuan, Yuan. Kamu bilang kamu. Kenapa begitu bodoh? Untuk aku kamu jual rumah. Gimana kalau kamu mati kedinginan di luar? Kamu harusnya datang ke rumahku. Datang ke rumah untuk hangat. Aku seorang pria. Sering di sini sama kamu itu gimana? Laki-laki perempuan sendirian. Kalau tersebar gak enak didengar. Itu minuman gimana? Apa rahasia khusus? Sama kamu sama gurumu. Aku sejak kecil yatim piatu. Diasuh oleh guruku, guru aku dulu adalah pembuat minuman terkenal. Punya keahlian khusus. Suatu tahun, seorang jenderal minum minuman buatan guruku. Memerintahkan minuman ini hanya untuk istana jenderal. Guruku tidak mau. Diam-diam menjual minuman itu. Tapi hal ini diketahui oleh salah satu anak buah jenderal. Memukuli guruku. Guruku menjadi cacat. Sejak itu tidak membuat minuman lagi. Takut kena masalah. Sejak itu ganti nama. Datang ke Fu Jiadian. Bersembunyi di gubuk itu. Guruku bilang sama aku. Suruh aku bersumpah. Resep minuman. Jangan pernah bocorkan. Kalau bocor, selain kena siksaan, hubungan guru murid juga putus. Aku minta maaf sama guruku. Aku ngerti. Kamu untuk aku apa saja rela. Apa saja dikorbankan. Dari hari ini, kamu tinggal di sini, gak boleh kemana-mana. Aku tidak takut. Reputasi apa aku tidak takut. Buatkan aku semangkuk mie. Datang. Lindsay. Lindsay, ikut aku pulang. Ayo. Aku harus pergi. Tidak bisakah kamu tetap tinggal? Aku tidak bisa membuat arak lagi mulai sekarang. Apalagi tinggal di sini. Aku akan membawa guruku pergi dari sini. Resep arak. Jangan bilang aku tidak ingin tahu. Aku tidak bisa membiarkanmu mengkhianati gurumu demi aku.
melakukan hal yang tidak menepati janji. Beberapa karyawan ini tanpa aku mereka tetap bisa membuat arak. Benar-benar memutuskan untuk pergi. Baiklah. Kamu janji tunggu aku sebentar di sini. Janji jangan pergi.